Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurul Azmi dari kelas manajemen J dengan NIM 3402180329. Di sini saya akan mempresentasikan tentang financial distress. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah berarti kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset. Financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas atau Pratt dan Pratt 2002 dalam Al-Milia 2006 dan Ramadhani dan Lucky Farman 2009. Financial distress bisa terjadi di berbagai perusahaan dan bisa menjadi penanda atau sinyal dari kebangkrutan yang mungkin akan dialami perusahaan. Jika perusahaan sudah masuk dalam kondisi financial distress, maka manajemen harus berhati-hati karena bisa saja masuk pada tahap kebangkrutan. Kemudian, hal yang terjadi jika perusahaan mengalami financial distress. Menurut Harahap 2009, ada beberapa indikator untuk melihat tanda-tanda kesulitan keuangan dapat diamati dari pihak eksternal. Misalnya, 1. Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut. Yang kedua, penurunan laba secara terus-menerus, bahkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. Yang keempat, pemecatan pegawai secara besar-besaran. Yang kelima, harga di pasar mulai menurun terus-menerus. Kemudian, definisi kebangkrutan, likuidasi, dan reorganisasi. Kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi untuk menghasilkan laba. Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan operasinya. Yang ketiga, reorganisasi. Perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik sehingga dapat tertolong. Kemudian definisi dari beberapa istilah kebangkrutan. Yang pertama, kegagalan ekonomis atau economic failure. Kegagalan dalam pengertian ekonomis berarti pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biayanya, termasuk biaya modal atau Brigham dan Weston. Yang kedua, kegagalan usaha atau business failure, termasuk perusahaan yang dalam kegagalannya telah menimbulkan kerugian bagi krediturnya. Yang ketiga, insolvensi teknis atau technical insolvency. Sebuah perusahaan dinyatakan secara teknis insolven bila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh temponya. Insolvensi teknis mencerminkan keadaan kekurangan likuiditas dan sifatnya mungkin hanya sementara. Yang keempat, insolvensi kepailitan. Sebuah perusahaan insolven dalam kepailitan apabila jumlah kewajiban melebihi nilai aktivanya yang sebenarnya. Kondisi ini yang lebih serius dari insolvensi teknis. Kerap kali menuntun kepada likuiditas perusahaan. Dan yang terakhir, kepailitan menurut hukum. Kepailitan dapat berupa sukarela atau voluntary, di mana perusahaan yang gagal yang minta kepada pengadilan agar dinyatakan pailit, atau secara paksa, di mana kreditur perusahaan bersangkutan yang meminta pengadilan menyatakan perusahaan itu pailit karena tidak dapat menyelesaikan hutangnya pada saat itu. Yang kemudian, sebab-sebab kegagalan usaha. Menurut Dun & Bradstreet telah membuat kompilasi presentasi sebab-sebab kegagalan sebagai berikut. Manajemen tidak kompeten, kurang pengalaman di bidang manajerial, pengalaman tidak seimbang dalam permodalan, penjualan, produksi, dan lain-lain. Kurang pengalaman di bidang produksi yang ditangani kelalaian,
musibah atau malapetaka, penipuan, alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, proses likuidasi. Likuidasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu melalui penyerahan atau assignment, yaitu prosedur likuidasi yang tidak melalui pengadilan, dan yang kedua melalui kepailitan formal berdasarkan yurisdiksi suatu pengadilan khusus. Likuidasi penyerahan adalah prosedur informal untuk melikuidir hutang. Bagi kreditur, cara ini lebih menguntungkan dibanding kepailitan formal karena mereka menerima lebih banyak. Likuidasi kepailitan mempunyai 3 fungsi penting dalam suatu likuidasi, yaitu 1. Melindungi kreditur dari kemungkinan penipuan oleh debitur. Yang kedua, pembagian aktiva debitur secara adil kepada kreditur. Dan yang ketiga, menghapus semua kewajiban debitur sehingga yang bersangkutan dapat mulai usaha baru tanpa harus dibebani hutang-hutang terdahulu. Reorganisasi formal. Dalam hal situasinya sudah sedemikian rupa di mana usaha informal sudah tidak memungkinkan, maka jalan terakhir adalah menempuh prosedur formal. Salah satu bentuknya adalah reorganisasi, yaitu usaha yang direstui pengadilan untuk mempertahankan kehidupan perusahaan dengan cara merubah struktur modalnya agar biaya bunganya dapat ditekan dan schedule pelunasan pinjaman dapat diperpanjang. Selanjutnya, prediksi kebangkrutan perusahaan dengan model Z-score atau Altman. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Model Z-score atau Altman adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di bab 2, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Financial distress merupakan kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset. Yang kedua, hal-hal yang dapat terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress, kesulitan keuangan. Perusahaan tersebut akan mengalami penurunan secara keseluruhan, baik dari segi internal perusahaan yang dalam, hal ini dikatakan nilai perusahaan itu sendiri, maupun dari segi eksternal perusahaan yang dalam adalah pandangan dari pihak investor terhadap perusahaan ketika menginvestasikan saham dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, definisi kebangkrutan, likuidasi, dan reorganisasi. Kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi untuk menghasilkan laba. Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-cash dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan operasinya. Yang terakhir, reorganisasi yaitu usaha yang direstui pengadilan untuk mempertahankan kehidupan perusahaan dengan cara merubah struktur modalnya agar biaya bunganya dapat ditekan dan schedule pelunasan pinjaman dapat diperpanjang. Berikut adalah perbandingan antara private workout dengan kepailitan. Kedua kebangkrutan formal dan latihan pribadi melibatkan pertukaran klaim keuangan baru untuk klaim finansial sebelumnya. Ketika digunakan private workout lebih baik daripada kepailitan. Nah, struktur modal yang kompleks dan kurangnya informasi membuat private workout kurang disukai. Yang kelima, prepaid bankruptcy merupakan sebuah kebangkrutan di mana debitur dan kreditur menegosiasikan rencana reorganisasi dan kemudian hasil negosiasi tersebut berakhir dengan permohonan pailit. Dan yang terakhir, metode Z-score. Metode Z-score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar
kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.